Baik pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Apa Kabar Papua Bincang Budaya di hari ini. Program ini terselenggara atas kerjasama Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua dan Jaya TV. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua mengadakan Bincang Budaya di hari ini untuk mengetahui sejauh mana dampak daripada penyebaran COVID-19 bagi para pelaku seni di Provinsi Papua, seni musik, seni tari, dan juga para pengrajin. Ya, Cynthia kembali bersama dua narasumber yang bersama-sama dengan Cynthia di hari ini. Saya ke Mama Josephine ini, Mama. Tadi di awal Mama sempat menjelaskan dan sebelum daripada segmen ini juga bahwa selalu ada yang datang untuk membeli. Berarti perkembangan pasar ini cukup. Namun ketika sekarang sudah tidak bisa lagi dijual. Namun yang Cynthia mau tanyakan ini ketersediaan bahan dasar. Kalau di awal Mama bilang harus pergi sampai jauh sekali ke Genyem, ke Arso. Bagaimana dengan yang ada di Kabupaten Jayapura sendiri, Mama? Ketersediaan bahan dasar untuk kerajinan kulit kayu ini. Iya, tadi saya bilang kita harus cari sampai ke Ginyem dan apa. Itu kalau kesediaan bahan itu kami sudah biasa siap. Kami siap untuk setiap ada pembeli datang kami ada siap itu pesanan atau apa. Kadang-kadang kami dikirim untuk mengikuti pameran. Jadi bahan itu kami selalu siap. Iya. Begitu dengan COVID ini datang, bahan itu ada di rumah, kami siap ada di rumah, tetapi yang sekarang jadi kendala ini COVID-nya ini yang membuat kami tidak bisa lagi mau menjual kemana lagi, pameran pun tidak bisa dibatasi semua, bahkan kami mau cari ke sana ke hutan juga sudah tidak bisa, ya. Itu yang menjadi kendala kami sudah tidak bisa dibatasi oleh segala sesuatu. Ya, kami sudah tidak bisa kemana-mana. Iya, Bapak Theo tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa pentas pun dibatalkan. Kalau Cynthia boleh tahu sedikit, ada bocoran sedikit, berapa banyak pentas sejauh ini yang sudah dibatalkan ini Bapak? Kalau kami sebelum-sebelumnya itu sangat menunjang kehidupan ekonomi kami. Tapi setelah ada COVID ini sangat mengganggu dan banyak membatalkan pertunjukan kami. Kalau saya hitung-hitung sampai dengan sekarang itu ada 4 pertunjukan yang dibatalkan. Terus dalam tari kami fokus pada tari, musik, dan teater. Itu pun juga dibatalkan. Maka dari pihak-pihak yang berkompeten yang batalkan itu karena virus corona. Dan juga salah satu itu pertemuan seluruh Indonesia yang harus kami tampil itu. Tapi akhirnya karena virus corona menghancurkan semua harapan kami. Nah, oleh karena itu kami juga harap terus supaya kami tidak mati suri. Ya, hidup segan, mati juga tak mau. Karena seni itu kekuatan kami, dampaknya sangat besar, membuat kami tidak bisa bergerak kemana-mana. Latihan-latihan pun dikurangi. Ketika kami berkumpul, lewatlah petugas supaya kami bubar. Itu. Oleh karena itu, kami harap ke depan ini supaya COVID ini kok cepat pergi. Baik. Begitu. Iya. Dari segi Bapak Theo seperti itu, namun Bapak pasti punya penari-penari yang ya pasti terkenal. Penari-penari ini dari segi mereka seperti apa? Apakah ada pertanyaan ke Bapak kapankah kita latihan atau Bapak ini bagaimana atau seperti apa Bapak? Baik, penari-penari saya itu ada yang tinggal di tempat yang jauh, ada yang tinggal di tempat yang dekat, ada mahasiswa, ada juga pelajar. Oleh karena itu mereka juga bergantung kepada masing-masing wilayah yang membatasi mereka. Nah, seringkali saya juga berpikir kita juga harus membuat gebrakan baru, tetap berlatih. Tetapi sering juga berpikir ketika kita berlatih kita menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah.
atau semua untuk kebaikan kehidupan kami. Begitu. Mama Yosepin, karena sudah tidak menjual secara langsung, kontak dengan pembeli seperti yang tadi Mama sudah katakan bahwa pasti ada saja yang datang untuk membeli. Yang dilakukan dengan barang-barang yang sudah ada, apakah tidak punya niat untuk dijual secara online begitu, Mama? Iya, kami ada dalam satu kelompok pengrajin kulit. Secara online kami lakukan. Sebelum COVID ini kami lakukan itu. Kami menjual secara online, ada dipesan dari sekitar provinsi Papua, Papua Barat, kami sudah kirim. Tapi yang kami sekarang alami seperti ini nih, karena COVID ini semua dibatasi, jadi barang kami ada yang beli mungkin 1 minggu 1 kali 1 barang aja yang dipesan begitu. Ada sedih, tapi itu mereka beli satu barang, tidak seperti yang sebelum COVID begitu. Berarti proses pengirimannya juga ikut terganggu ya, Mama? Iya, betul. Kami terganggu sekali karena memang itu semua kadang dipesan dari dinas instansi apa, tetapi ini semua dibatasi. Iya, sampai Jakarta juga sudah tidak pernah lagi. Iya. Baik. Di tengah yang tadi Mama sudah bilang dan di tengah badai COVID yang sementara ini melanda, ketika Mama Dong sudah tidak menjual lagi seperti biasa, apa yang Mama Dong lakukan untuk terus dan tetap bertahan dari sisi ekonomi untuk menunjang keluarga? Karena kalau mau dilihat pengrajin ini, penjualan souvenir merupakan salah satu mata pencaharian ya, Mama? Iya, sebagai pengrajin, di samping kami pas lagi tinggal di Danau, ya kebetulan kami bisa mencari ikan, bisa juga berkebun, dan kami juga bisa tokok sagu. Jadi mungkin itu bahan lokal kami yang kami olah untuk kami hidupi untuk sementara seperti begitu. Baik. Iya, Cynthia mau ke Bapak Teo ini. Bapak, yang tadi Bapak bilang Bapak punya penari dari berbagai latar belakang. Dan apakah dalam waktu dekat Bapak berniat untuk, karena Bapak tadi sempat sampaikan sudah tulis ada beberapa skrip yang ditulis, mungkin ada ciptakan gerakan-gerakan baru seperti yang kita ketahui Sanggar selalu punya terobosan-terobosan baru. Sudah adakah terobosan baru yang Bapak persiapkan dalam waktu dekat? Saya akan lakukan untuk saya punya anak-anak ini tetap hidup dan lain sebagainya, atau seperti apa? Baik. Selama masa Corona ini berlangsung, kami selalu menulis skrip untuk teater, kami menulis skrip juga untuk tari, supaya kami tetap berkarya, gitu. Dengan harapan bahwa ketika kami berkumpul, kami bisa berlatih bersama-sama, karena teruslah menari. Seperti falsafah begini, menyanyi itu untuk hidup, menari itu untuk hidup. Oleh karena itu kami harap bahwa anak-anak kami itu yang ada mahasiswa, ada pelajar, terus kami himpun untuk menari. Yang kami lihat begini, satu dampak itu, kalau seni di tanah Jawa itu dia hidup dengan baik, tetapi seni di tanah Papua ini kita harus membujuk-bujuk dulu baru mereka ikut, gitu. Harus diberikan motivasi dulu baru mereka hidup. Tapi kalau seni di tanah Jawa tidak, adalah kehidupan yang harus dilakoni setiap hari. Tapi kalau di tanah Papua, kami melihat bahwa seni orang begitu kurang berapresiasi seni. Oleh karena itu, janganlah virus corona ini terlalu lama. Terlalu lama, takut semua tidak mau menyanyi dan menari. Harapan kami, ini pesan kami supaya dengan kami tulis ini, ketika mereka bergabung, kami khususnya para seni tari datang, langsung kami sudah bisa menari. Dengan menari hanya tarian Papua, yang lain-lain
tidak. Nah, itu. Iya, Bapak Teo dan Mama Yosefin, kita akan segera kembali dalam Bincang Budaya setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.